Saya datang ke studio Ramasinta hanya untuk berbagi cerita. Saya pegang 34 provinsi. Waduh. Kalau kita makan soto Padang dulu main bulu tangkis pakai perut nanti. Tiap tahun dapat dividen. Sesuai dengan amal perbuatan juga. Gombal ya. Ya mending kita nggak usah ngomong, nggak usah ini ya. Jadi rumah ya Pak ya. Implementasinya. Itu yang paling penting itu. Hai, selamat datang di Ruang 1007. Apa kabar Mas Sinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali Santai Jasmara kedatangan tamu spesial di hari ini. Siapakah tamunya? Wah, sudah tidak asing lagi pastinya ya. Apalagi kalau Rama Sinta sering berbelanja emas atau sering ngisi bensin di beberapa SPBU atau sering makan makanan Padang. Kemudian juga apalagi ya, saking banyaknya sibuk. Enggak usah, pokoknya saking banyaknya, jadi nggak usah disebutin. Oke, Rama Sinta, sebelum saya memperkenalkan tamu kita pada hari ini, ada pantun dulu. Oke, siap ya? Siap. Oke, hendak pergi ke Pulau Baru. Cakep. Meskipun jauh, tetap ditempuh. Cakep. Selamat datang Pak Uki Banda Baru. Iya, cakep. Ya cakep, Pak Uki yang cakep. di ngobrol santai Ruang 1007. Pak Uki kalau mau misalkan berbalas juga boleh. Boleh. Boleh dong Pak. Ini mah terbuka pantunnya dibalas. Saya balas dikit. Karena kalau udah biasa ke pulau kan lawan. Wih, mantap sekali. Naik kuda, turun kereta. Singgah sebentar di Nongsapura. Wah, jauh. Saya datang ke studio Ramasinta hanya untuk berbagi cerita. Ternyata luar biasa ya. Hebat ya Pak Uki ternyata ya. Waduh. Tidak pakai cari. Kita pakai kebetan nih. Ternyata kita kalah ya. Pak Uki udah dari tadi udah mikir. Mantap nih. Aduh, terima kasih loh Pak Uki sudah datang ke studio Ruang 1007. Terima kasih juga udah diundang. Menyempatkan diri di tengah kesibukan yang sangat luar biasa sekali. Nah, nih Rama Sinta udah ada pertanyaan banyak banget nih. Jangan dikasih bocoran. Pak Uki, sebelum kita ngomongin soal Banda Baru nih, sebenarnya Pak Uki itu bisnis itu turunan dari ayah kah atau dari ibu sih Pak? Oh, kalau itu memang itu dari bapak saya dan ibu saya juga memang dari dulu itu memang dari udah belajar berdagang gitu lah. Dan itu memang berdagangnya emas dari dulu Pak? Enggak. Oh enggak, apa tuh Pak? Kalau bapak saya itu dulu semua udah dulu kan di kampung. Dia jago berternak ayam, berkebun, ya kan. Akhirnya pergi merantau. Biasa kan orang Minang ini suka merantau kan. Nah, merantau. Akhirnya pertama sekali itu ke Tanjung Pinang di Kijang. Oh, ke Pinang dulu. Habis di Kijang, saya juga sempat sekolah di sana di Kijang itu. Habis itu baru pindah ke Batam. Tapi sebelum di Tanjung Pinang di Pekanbaru dulu. Nah, saya belum lahir di situ kan. Masih diproduksi. Masih dalam planning kan. Nah, habis itu baru ke Batam. Tahun berapa itu Pak? Kalau orang tua saya tahun 73. Waktu itu belum sama ibu. Masih sendiri ya. Tapi udah menikah? Sudah. Oh udah, tapi belum dibawa. Saya ditinggal sama ibu. Ya kan? Jadi biasa kan kalau dulu itu ya dari Tanjung Pinang bolak-balik ke Batam kan. Batam masih tanahnya merah apa ya? Masih yang dijodoh dulu lah gitu kan. Lantar gitu aja dikit kan. Nah, kayak yang di pulau-pulau kita pergi gitu lah. Iya. Nah, itu tahun 73. Oh, 73. Ya Allah, masih hutan belantara nih Pak ya. Kemudian Pak, itu langsung nah Bapak ke Batam berarti tahun? Kalau saya ke Batam tahun 80. Tahun 80 itu udah pendidikan? Udah mulai agak bagus lah. Jalannya udah agak bagus.
Bukan jalan setapak lagi, udah mulai agak besar dikit kan. Itu pendidikan kelas berapa Pak? Itu SD. Oh SD. Saya kelas 1 mau naik kelas 1 lah gitu. Nah itu saya SD-nya tuh di mana Pak? Ibnu Sina. Oh masih ada berarti ya sekarang kan? Ibnu Sina kan udah lumayan besar kan. Nah, Iya. dulu SD saya situ tuh. Itu ternyata. Ayo. Asli lokal saya. Sampai kelas 6. Sampai tamat SD saya nyambung di SMP Kartini. Oh, sebelahnya tetangganya. Iya. SMP Kartini kan. Udah selesai SMP saya baru SMA saya ke Padang. Oh, balik dulu. Nah, di situ saya SMA 3 tahun, di situ saya bisa fasih bahasa Padang. Kalau dulu nggak fasih. Oh, jadi emang nggak diajarin sama orang tua? Tahu, ngerti tapi ngomongnya nggak. Oh. Gitu loh kan. Ngerti ya. Okay. Karena orang tua juga kadang-kadang kan ngomongnya pakai ini kan. Apa? Saya sama adik kakak kan juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Oke. Jadi itu Ramasinta, perjalanan dari Pak Uki nih. Pak Uki SD menghabiskan waktunya sampai kelas 6 berarti Pak Uki ya? Di Ibnu Sina. Ayo yang barangkali sekelas sama Pak Uki. Banyak alumni. Alumni dengan Pak Uki komen yuk silakan. Kemudian juga lanjut ke Kartini, komen juga silakan. Kemudian SMA baru balik lagi ke Padang. SMA? Saya SMA di Padang, SMA 1 ya. Habis itu udah selesai SMA. Saya kuliah di Jakarta di Trisakti. Jadi udah nyoba semua lah dari pulau. Iya Pak ya. Ke provinsi, ya kan. Habis itu langsung ke ibu kota. Udah komplit. Berani Pak? Dulu berani ya sama siapa Pak di Jakarta? Jakarta. Ada saudara? Kos. Oh kos, anak kos. Biasa kan. Itu pasti banyak biasa, pengalaman ya. Itu juga biasa. Kalau orang tua saya kan mendidiknya kan agak ngepres gitu ya, Ketat banget. Agak susah gitu kita dibikinnya gitu. Dijatah semuanya. Oh, dijatah. Disiplin betul. Jadi nggak bisa macam-macam, kita mikir sendiri. Nah Bapak, waktu di kuliah nih, Bapak sudah berpikiran dong mau apa gitu kan, kedepannya mau kerja apa? Nggak berpikir untuk melanjutkan usaha orang tua kan? Saya di kuliah juga udah melakukan bisnis. Oh apa tuh? Karena orang tua saya ngirim uang jajan itu dikit banget gitu loh kan. Jadi Bapak berpikir lah ya. Gitu kan. Saya juga dulu pernah jual beli mobil gitu ya. Itu waktu kuliah ya di Jakarta. Jadi kita beli mobil di Jakarta di Permak gitu kan. Ada yang minta di Sumatera untuk di kebun. Nah jadi habis itu kirim. Lumayan dapat duit kan. Habis itu pergi jalan-jalan kita. Pergi ke Bali, ke Lombok kan. Gitu. Itu dikasih modal sama orang tua nggak? Enggak. Kan modalnya kita sharing bersama teman-teman kan. Ada tabungan dikit dan udah jalan. Kalau dikasih tahu ke orang tua pasti kena marah. Oh jadi nggak kasih tahu orang tua kalau Bapak punya bisnis di sana gitu ya? Nggak kasih tahu. Karena nanti dan takut jajannya pasti di stop kan Pak ya? Pasti dimarah. Kamu mau kuliah atau mau kemana katanya kan? Ya kan? Iya. Fokus kuliah biar cepat selesai. Pasti bilang kayak gitu kan? Ya sambil jalan lah ya. Ya gitu. Berarti dari situ tuh Bapak udah mulai berbisnis ternyata ya Ramasinta dari mulai kuliah ya. Tapi belum tertanam untuk kepikiran melanjutkan jadi usaha. Juga pas balik ke Batam. Dulu kan Batam ini kan barang-barang kan banyak yang unik-unik nih yang bisa dibawa ke Jakarta dijual kan. Iya. Kan banyak teman-teman juga di sana kan. Ya udah kita beli yang aneh-aneh nanti kita jual sama mereka. Dapat duit lagi, ongkos kan udah kebayar juga kan. Berarti iya udah ada ini ya, udah jiwa bisnisnya, jiwa dagangnya ya. Tapi kan memang begitu Pak, kalau orang Padang tuh emang jiwa bisnisnya emang tinggi ya Pak ya? Ya kan sesuai dengan namanya kan, Padang itu kan pandai dagang kan. Oh gitu, pandai dagang. Gitu. Memang dari keluarga saya sih rata-rata sih memang banyak yang bisnis. Ada sebagian juga yang tadinya ada yang pegawai negeri, ada yang ini, tapi begitu udah ini pada ke bisnis lagi semua. Lebih enak bisnis kayaknya Pak, menghasilkan banyak ya Pak ya?
beda-beda lah ya. Kalau kerja kan di zona nyaman. Iya. Setiap Tinggal bulan nerima sekian, gaji kan. aja. Nah kalau kita bisnis ini kan mutar otak terus kan. Apalagi kena COVID kemarin kan. Aduh. Mana yang ini macet kan kita susah kan. Kalau macet di sini yang kita pikirin bukan diri kita sendiri loh. Yang kita pikirkan juga kan karyawan-karyawan kan. Iya. Nah gimana ini? Kalau suruh masuk semua nanti ininya nggak cukup kan dari hasil ini, ya terpaksa ya mantap lah namanya. Mantap. Makan tabungan. Amin, Makan tabungan dulu kan. Nah Bapak, akhirnya tuh orang tua akhirnya menyuruh Bapak untuk meneruskan usahanya itu kapan itu? Setelah Bapak lulus kuliah kah? Nah sebenarnya itu ada ceritanya juga itu kan. Dulu memang saya tuh pengen bekerja sih awalnya kan. Awalnya pengen bekerja kan. Ya kita lihat kan, wah kayak kerja perbankan ini kan. Mau jadi perbankan? Iya kan, lihat kan keren ini kan, bersih gaya pakai dasi ini kan semua kan. Ya pengen gitu kan, cuman kan kita lihat ini pengen juga lah tampil kayak gitu kan. Ya akhirnya saya waktu itu habis selesai kuliah, saya melanjutkan kursus di Singapura. Waktu itu ambil bahasa Inggris dulu. Saya minta sama orang tua ambil kursus dulu lah biar bahasa Inggrisnya oke ya, karena bahasa Inggrisnya cuman cukup makan kan, yes no okay doang kan. Ya udah saya coba ambil, rencananya kan 6 bulan. 6 bulan kalau bisa bagus minta ambil lanjut kuliah lagi. Waktu itu rencana mau ambil S2 itu rencana sih ke Amerika. Ya kan? Ya udah ambil aja gitu kan. Iya. Terus setelah itu ya saya jalanin lah, sudah sampai 4 bulan gitulah kan kursus. Nah 4 bulan kebetulan waktu itu abang saya Pak Asman waktu itu kan. Nah itu dia kan calon menjadi wali kota kan. Akhirnya kepilih ya. Nah kepilih kan biasanya dia yang jalanin nih semuanya kan. Gitu. Ya kan? Akhirnya bapak saya kan berpikir dia kan. Saya dipanggil sama bapak saya kan. Kamu gimana katanya, abang kamu sudah ke situ gitu ya. Kamu jangan ini lagi gitu ya. Ya saya nggak larang kamu pergi gitu ya. Kalau mau kuliah nggak apa-apa. Tapi pesan saya kalau bisa kamu pikirlah balik gitu. Jangan ngelarang tapi kesannya narik kita gitu loh. Wah ini kan berat. Nah udah kamu nggak usah ini, pikirkan dulu kan. Ya mau pikirlah saya, kalau kamu kuliah keluar, akhirnya kamu kerja di luar katanya, ya itu kamu oke, berhasil tapi untuk diri kamu sendiri gitu ya, bukan untuk keluarga katanya. Gitu. Berat ya Pak ya? Berat juga kan. Itu sempat juga kita kan nggak tidur ya mikirin gitu kan. Nah, merenung lah dulu katanya. Istiqoroh katanya. Udah pikir kan. Terakhir saya putuskan lah kan. Oke, saya tetap meneruskan. Saya akan teruskan ini. Dia bilang kan, bapak saya itu bilang kakakmu kan cewek-cewek semua. Jadi berapa bersaudara sih Pak? 8 kan. 8. Yang cowok 3. Oke. Nah kan yang satu udah almarhum sekarang kan. Waktu itu dia ngomong juga gitu kan, kalau bisa kamu nerusin lah, bantu. Kalau dia kan nggak kemakan sama dia katanya. Nah dia ngomong juga sama saya waktu itu, bukan bapak saya juga, dianya juga. Pernah berpesan. Ya cobalah dipikirkan gitu loh kan. Nah udah saya pikirkan, udah saya putuskan lah kan, mateng-mateng ya kayak gitu kan. Ya karena tadi itu pesan dari orang tua itu, kalau kamu berhasil di sana hanya untuk keluarga sendiri, hanya untuk kamu sendiri, bukan untuk ini semua kan. Kalau kamu lanjutkan ini
semua kan dapat, kakak-kakakmu dapat, gitu loh kan. Iya. Nah, bahkan turunan nanti pun dapat semua katanya kan. Saya nggak mau yang usaha yang saya udah rintis ini jangan sampai hancur seperti orang lain. Mulai generasi kedua udah ribut, nanti generasi ketiga kan udah cerai-berai kan. Nah, alhamdulillah lah kan. Saya ambil keputusan itu juga akhirnya. Ya sekarang udah mau generasi ketiga nih. Oh, mantap. Alhamdulillah kan. Jadi kita bikin usaha ini profesional lah gitu loh. Bapak pas Bapak megang itu Banda Baru udah berapa cabang? Dulu masih tiga kan kalau nggak tiga. Baru Banda Baru aja kah atau ada usaha apa lain? 3 atau 4 gitulah. Ditambah dengan usaha apa aja? Dulu belum ada itu. Belum ada. Belum, ya. Nah, akhirnya kan mulai beranak ke yang lain-lain kan. Iya. Ya harus expand kan. Nah, harus expand. Ya termasuk bangun SPBU apa semua itu saya terjun juga langsung bangun. Coba Bapak sebutkan dulu usaha Bapak apa aja sih Pak? Janganlah. Kan enggak Pak, biar termotivasi kan ya benar sama Sinta aja biar apa tuh Banda Baru ya toko emas. Ada ya SPBU. bisnis kita kan ada yang kuliner, ada yang farmasi kan, ada olahraga, ya, ada perhiasan olahraga pun ada. Kan kita udah masuk juga ke olahraga sekarang kan, khususnya bulu tangkis kan. Nah, yang lain-lain ada juga lah. Nanti mau merambah ke yang lain lagi ya. Waduh. Apa tuh Pak rencana ke mana nih? Ke fashion kah? Ya. Fashion belum ada ya Pak ya? Jangan dibilang dulu deh. Berarti masih ada di nama Sinta. Tunggu aja ya. Kita lihat dulu apa kan ya bisnis itu kan harus ngikutin tren kan. Nah kita kan kalau nggak ngikutin itu tinggalan kita nanti kegilas gitu kan. Nah. Bapak kalau di dunia bisnis seperti itu Pak ada pernah nggak mengalami turun gitu Pak? Pasti selain di COVID sekarang ini loh Pak ya, sebelum COVID itu Pak? Ya pasti ada. Ada yang biasanya kan ada yang gagal, ada yang ini yang berhasil, ada yang gagal, yang biasa. Dalam bisnis itu ya resiko itu kan biasa. Ya cuman kita kan ambil pelajaran dari situ. Ya kalau istilah orang tua saya tuh, kalau masuk lubang itu bolehnya sekali. Nah kalau kamu masuk lubang dua kali di lubang yang sama berarti kamu bodoh. Gitu. Gitu. Karena kamu tidak mau belajar dari pertama jatuh lubang pertama gitu ya Pak. Anggap kalau kerugian itu anggap itu uang kuliah, uang sekolah. Nah itu aja. Dan jadi Bapak dalam usaha Banda Baru toko emas itu salah satunya ya, berarti itu semuanya bisnis keluarga. Jadi seluruh saudara-saudara Bapak tuh ikut? Ya, enggak jadi gini. Kecemplung di situ Pak? Enggak seluruhnya juga. Cuman kalau yang kita kan udah dibikin strukturnya. Jadi pemegang sahamnya kan dari keluarga semua. Oh, ya gitu kan? Ya. Nah, kalau yang ikut incas di dalam dia dapat. Nah, dapat yang bulanannya apa kayak profesional lah gitu kan. Tapi kalau yang nggak incas ya nanti tinggal tiap tahun dapat dividen. Nah, gitu loh. Sesuai dengan amal perbuatan juga. Bapak ngomong-ngomong nih soal karyawan, ini total dari seluruh karyawan yang sekarang ini ada berapa sih Pak? Dari Banda Baru dulu deh. Mungkin udah 100. Liur ya Pak, liur kali ya. Saya juga nggak hafal juga gitu kan. Ratusan. Kadang-kadang kan juga sama karyawan sendiri kita juga nggak kenal ya Pak ya. Nggak ini apalagi sekarang kan pakai masker semua. Ya kan? Lupa gitu kan. Iya benar. Tapi Pak kalau karyawan itu nggak semua saudara ya Pak ya? Nggak. Oh nggak. Nah, Oke. Kita ambil biasanya kan kalau yang sekarang ini kita lebih mengutamakan yang ini apa, yang fresh lah, yang muda-muda ya. Karena biasanya yang muda-muda ini dia lagi mencari jati diri. Nah, dan dia pasti mau berinovasi ya. Dan kayak akan ide-ide gitu kan. Cuman kita harus arahkan, kalau enggak dia nabrak tembok nanti. Ya kan? Nah, itu aja kan. Kalau yang tua-tua ini memang agak susah. Dia biasa di zona nyaman. Di zona nyaman kan. Nah, kalau disuruh larinya ya lari di tempat gitu loh.
Jadi dia kalau kita kasih dipijak sedikit nanti agak apa istilahnya baperan. Gitu kan. Nah, jadi enak yang muda-muda kalau dipijak dia makin kencang larinya. Oh gitu. Gitu loh. Dan ternyata Mas Sinta bukan kaleng-kaleng ya, ternyata karyawan-karyawan dari Banda Baru tuh suka ada pelatihan ya Pak ya? Ya, kemarin kami nitip ya, masih fresh gitu kan, cantik-cantik ya gitu. Itu pelatihannya setahun sekali atau gimana Pak? Kita rutin sekarang kan, ini juga lagi latihan tadi kan, ada 4 hari ini kita gilir kan, kita ambil masing-masing tempat satu kan, jadi nggak mengganggu operasional. Itu biasanya yang dilatih itu apa sih Pak? Harus tetap jalan. Tetap berjalan. Kan? Jadi dilatih dan kita berdayakan yang dari dalam semua. Karena kalau kita ambil yang motivator itu kan dia hanya memberi semangat. Tapi yang tahu inti permasalahan dalam adalah kan kita juga. Iya. Jadi kita yang bisa kasih. Ya saya termasuk yang salah satu narasumbernya. Oh gitu, dari Anda untuk Anda lah ya Pak ya. Ada kakak saya kan, dan kakak saya kan juga udah ada yang punya pengalaman di pemerintahan kan. Iya. Ini pelayanan ini gimana? Nanti dia ngasih juga. Jadi dari kita untuk kita. Itu akan lebih bagus. Satu lagi juga kosnya juga besar. Efisiensi. Bener Pak. Karena saya kan megang operasional semua nih. Saya kan harus hitung ke situ juga kan. Nah, orang keuangannya pun senang juga kan. Bapak nih selain bergelut di emas-emasan, tapi kenapa harus bulu tangkis nih kalau di olahraga Pak? Sampai ada beasiswa untuk anak-anak yang kan mulainya kan dari hobi ya. Oh Bapak hobinya emang bulu tangkis ya Pak ya? Dulu saya sebenarnya hobinya nggak bulu tangkis. Apa tuh? Saya main bola, kan dulu basket kan. Saya latihan taekwondo juga. Terakhir gara-gara sepak bola kaki saya ini kena operasi ya. Jadi udah saya tutup buku lah. Saya pinggirkan itu semua. Akhirnya saya diajak main bulu tangkis. Kalau yang bulu tangkis itu sebenarnya abang saya, Pak Asman. Nah, dia bulu tangkis, dia dulu atlet dulu. Habis saya senang, saya lihat-lihat kan, ya di Indonesia ini kan memang olahraga yang paling bisa menjanjikan cuma bulu tangkis. Nah, mulai dari situlah saya mulai tekunin. Udahlah, saya nggak salah nih tekunin bulu tangkis ini, ya kan? Nah, sampai sekarang ya saya udah punya klub kan, sudah ada akademinya bulu tangkisnya, udah ada asramanya, pondokan bulu tangkisnya juga, dan di situ diajarin semuanya, disiplin apa semua, attitude apa semua kan. Alhamdulillah saya punya anak 4 orang, 4-4-nya main bulu tangkis. Menurun lah ya Pak ya. Minimal saya bilang minimal dia pembentukan karakternya dapat. Oke. Nah, kalau yang punya bakat silakan lanjutkan. Tapi kalau enggak, minimal dia sudah dapat namanya pembentukan karakter. Karena diajarin semua, pagi sudah bangun, subuh udah bangun langsung latihan, sore lagi latihan lagi ya. Tapi itu nggak dipaksa ya sama Bapak ya? Harus sedikit paksa. Kalau anak-anak kan harus gitu. Kita arahkan, kita kasih dia pilihan. Jadi pilihannya itu ya paling enak ya pilihannya ke situ. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya ada nggak sih untuk arahan dari Bapak sendiri? Ayo nak, melanjutkan usaha Bapak ini atau usaha keluarga? Ada? Saya bilang pasti ada ke situ ya Pak? Saya bilang sama anak, kalau Bapak cowok semua anak ini? Ada cewek? 2 pasang. Oh 2 pasang. Oke. Jadi cewek 2, cowok 2. Jadi saya bilang ya tekunin olahraga bulu tangkis ini juga jadi profesi nanti ke depannya. Iya. Karena sangat menjanjikan sekali. Ya ini saya kan baru dari Bali kemarin nih, lihat kejuaraan di sana kan. Nah, kan lanjut tuh festival bulu tangkis itu kan, mulai dari Indonesia Master, Indonesia Open kan, sampai BWF kan. Nah itu sekali juara aja ya. Udah dapatnya berapa gitu Pak ya? Kalau nggak salah saya hampir 60.000 US dollar. Udah bisa hampir 900 juta. Kan? Iya. Juara kan, makanya saya bilang ini sangat menjanjikan. Ini makin ke depan nih hadiah makin tinggi. Karena makin dilirik kan, dan sudah mulai populer di Eropa. Nah ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Nah saya bilang mana saya udah kamu tekunin itu,
nanti mentok-mentoknya udah kamu jadi pengusaha. Gitu, jadi pengusaha. Udah selesai, dia bilang. Gak usah bekerja, dia bilang, jadi pengusaha, dia bilang. Nah makanya kan saya sering bawa anak saya kalau weekend saya bawa ya saya ada pulau itu kan, saya ternak ikan kan, saya bawa dia. Nah, jadi ajarin dari kecil. Saya kasih makan ikan apa semua kan. Nah kadang-kadang pun berbagi ada saya bawa. Oh ada juga ya Pak ya, biar tahu juga biar mereka tahu, Pak ya. Lihat kamu kan. Berapa orang yang bisa kita bagi, saya ajarin seperti itu kan. Jadi akhirnya kalau kamu nggak punya duit, mana bisa kamu berbagi kayak begini, saya bilang kan. Nah, kamu suruh pilih, kamu mau orang punya duit apa enggak gitu lah. Kamu yang bagi atau mau dapat? Mau yang bagilah kan. Gitu loh. Iya. Jadi juga Ramasita Pak Uki ini juga sebagai ketua PPSI Kepri ya Pak ya? Ya Kepri. Dari tahun? Saya dari 2018 sampai 2022 dan kebetulan saya juga pengurus di PBSI Pusat. Saya ketua komunitas. Nah, komunitas bulu tangkis untuk mempopulerkan bulu tangkis itu bidang saya. Saya pegang 34 provinsi. Waduh. Ya ampun Pak. Jadi makanya saya sering keliling. Keliling sana sini bikin kegiatan juga kan. Enak ya Pak ya keliling? Capek juga. Bapak, berarti dari tahun berapa tuh Bapak megang Banda Baru? Pokoknya dan semua bisnis yang ada. Saya dari tahun kuliah itu saya mulai dari bawah. Saya belajar kalau belajar bertukangnya saya dari SMP. Oh dari SMP ya? Dari SMP saya pulang sekolah udah diajarin bertukang sama orang tua. Nggak boleh main-main. Nah jadi bikin rantai, bikin gelang saya pandai semua. Wah kali tukang ya ampun, bukan jadi saya sembarang tukang. Saya bisa kalau tukang-tukang saya tuh kerjanya ini saya bisa tegur. Karena kita udah begini bisa. Caranya saya bisa. Kalau saya nggak pandai kan saya nggak bisa tegur. Bapak pernah nggak sih dikasih nasihat atau ditegur sama Pak Asman? Wah sering sekali. Apa Pak yang paling inget gitu Pak? Ya pokoknya sering dicerewetin deh. Oh gitu. Tapi kan itu membangkitkan ini kita. Ya saya tahu maksudnya itu kan supaya kita itu maksimal kerja gitu loh. Iya. Maksimal ya, apa kemampuan kita itu juga keluar kan. Nah gitu. Dulu kan dia juga sering diomelin sama bapak saya. Jadi sekarang limpahnya ke bapak. Iya. Kalau bapak saya kan udah tua, sekarang nggak mungkin ngomelin kan. Ya yang ngomelin dia lah lagi. Masih ada ya Pak orang tua ya Pak ya? Masih ya, alhamdulillah udah 93. Masih menerima nasihat-nasihat dari orang tua? Masih. Masih. Yang paling terakhirnya apa Pak nasihatnya? Paling terakhir kalau saya datang ke rumah, orang tua dibilang gimana usaha, kan? Masih bisa nanya usaha. Bagus, saya bilangin ya udah. Saya pesan satu aja, kalian akur-akur aja gitu loh kan. Seluruh keluarga maksudnya adik-beradik gitu ya Pak ya. Akur gitu loh. Jaga itu. Bukan sama saya aja, mungkin dibilang sama anak-anak yang lain yang datang pasti dibilang kayak gitu. Iya. Jadi itu pesannya gitu loh. Ya. Jadi itu yang kita ingat terus gitu loh. Pak, kan Bapak mengurus banyak karyawan nih, memaintain karyawan sebegitu banyaknya. Apa yang paling Bapak enggak suka sama karyawan yang seperti apa sifatnya? Ya sebenarnya kan kalau saya sih punya sistem begini ya. Saya kerja itu saya nggak mau kerja sendiri. Saya kerjanya kerja tim. Teamwork kan. Kalau saya kerja sendiri mungkin hasilnya nggak maksimal. Iya. Kalau kerja tim kan lebih bagus. Ya kalau karyawan kalau kita kerja tim ada yang malas-malas, bukan kita yang ngetok kan, tapi kawan-kawannya juga ngetok kan. Nggak perlu dari kita. Iya. Nah, jadi yang menghukum dia itu tim yang ada itu semua gitu loh. Nah, kalau udah nggak cocok sama ini kan tinggal lapor ke kita, udah tinggal kita mau dibina atau dibinasakan. Itu aja. Ringan kerjaan kita kan sebenarnya kan. Mau dibina atau dibinasakan. Simpel aja kan. Kalau saya kerjanya ya harus yang lebih sistematis aja, nggak perlu pusing-pusing. Ya dia kita hire kayak begitu, tugasnya kan harus meringankan pikiran kita, meringankan beban kerjaan kita. Kalau dia menambah beban pikiran kita, nambah kerjaan kita, ya udah. Binasakan. Atau dipensiunkan dipensiunkan muda. Atau di museum kan ya. Nah gitu aja.
Nah, kembali ke berbagi tadi Pak. Kita kan sering ada beberapa kali ikut berbagi Banda Baru ke berbagai pulau. Ini ngomong-ngomong udah berapa pulau sih Pak yang sudah disentuh Banda Baru? Rata-rata udah hampir seluruh yang di Batam. Seluruh sudah ini tercover ya. Iya. Udah kan setiap tahun kita ya makanya tergantung rezekinya. Kalau mungkin rezekinya tambah banyak, ya makin banyak. Malahan kita udah sampai ke tempat kita dulu Kijang. Oh, jauh ya Pak ya? Sama Tanjung Pinang udah ada berapa titik. Gitu kan. Ada nggak sih Pak komen dari teman-teman? Ngapain sih kalian ini gitu? Ngapain sih nyebut ke Pak Uki apa Pak manggilnya teman-teman Bapak biasanya? Apanya? Teman-teman Bapak, geng Bapak ke Pak Uki manggilnya apa? Biasa aja ada yang bro, ada yang gini ya. Kalau saya nggak suka yang formal gitu loh kan. Nah, saya nggak suka yang ini. Saya memang orang yang senang di outdoor di lapangan. Kalau dicari saya ke kantor mungkin saya nggak ada ya Pak ya? Ada. Langka banget ya. Dan saya pun nggak punya kantor. Saya mau dibikinin ruangan kantor pun saya bilang jangan bikinin. Saya bilang, gitu. Bikinnya satu. Nanti kalau ini saya numpang, kantor saya di kedai kopi. Oh gitu, kedai kopi. Saya lebih senang duduk, nanti saya cari informasi. Informasi kan penting ya, karena dalam usaha itu kan ya kadang-kadang kita duduk sambil ngobrol-ngobrol kan, network kan, gitu kan, network. Nah itu masuk ke Bali kemarin saya bisa network juga. Network juga ya. Network juga itu. Tetap berjalan. Ketemu teman-teman reuni juga di sana. Iya. Bapak ini ngomongin soal teman-teman Bapak nih ada yang komen gak sih? Bro, ngapain sih rajin amat sih berbagi setiap bulan sekali ke pulau atau di dalam kota gitu? Apa jawaban Bapak Kalau biasanya? saya simpel aja. Ya saya bilang gua ada banyak dosa. Gua mau ngurangin dosa gitu kan. Oke. Simpel aja. Lu mau ikutan nggak? Saya bilang kan. Oh Bapak pernah nawarin teman Bapak juga? Saya kasih tahu gitu. Ya. Lu kan banyak dosa juga kan, mending lu sebelum mati lu bilang bercanda kan, Iya. Mending lu sebelum mati lu bagi juga lu, kalau enggak lu nanti susah lu, dia bilang. Nanti kalau gue masuk surga, lu masuk neraka susah, tapi nggak apa-apa, saya bilang kan. Kalau lu nggak berbagi juga nggak apa-apa, saya bilang kan. Sekali-sekali lu boleh lah kungker ke surga nanti. Ya. Itu guyonan gitu. Jadi cara mengajak kawan-kawan gitu. Oke Pak, sebelum nanti kan kita ada sesi tanya jawab. Bapak jawab cepat ya. Saya tanya, Bapak jawab cepat. Silakan Pak diminum dulu Pak. Iya. Supaya nggak grogi. Udah berapa menit? Enak ya Mas Sinta, usaha Pak Uki ini banyak banget. Mas Sinta suka beli emas di Banda Baru, pastinya pada tahu ya, komen silahkan. Berapa harga emas sekarang 1 gram? Oke, hafal nggak berapa 1 gram sekarang Pak Uki? Nggak hafal saya, ada bidang-bidangnya itu. Oke, Pak Uki sekarang ada 5 pertanyaan, jawab cepat. Nanti alasannya terakhir ya. Yang pertama, usaha apa politik? Usaha lah. Yang kedua, bulu tangkis atau soto Padang? Ini susah jawabnya. Kalau tak makan soto Padang nanti nggak kuat semesnya. Bulu tangkis lah. Oke. Yang ketiga, istri apa sahabat? Ya, istri lah. Jabatan apa uang? Jabatan apa uang? Uang lah. Uang. Ngurusin keluarga apa ngurusin perusahaan? Ini pilihan. Kalau ini harus pilih dua-duanya. Harus satu Pak. Harus satu keluarga. Oke, sekarang kita pengen tahu ya alasannya seperti apa. Usaha apa politik tadi Bapak pilih? Usaha. Kenapa Pak? Ya kalau Pak Asman kan politik juga, pengusaha juga, tuh bisa berjalan dengan beriringan dua-duanya. Bapak? Ya kalau usaha itu kalau kita ada kuat di usaha. Kita masuk politik tuh lebih gampang. Agak Pak ya? Ya. Soalnya duit apa yang tuh? Pelurunya udah banyak. Dan kita nggak cari makan di politik nanti. Kita tinggal cari untuk ya amal perbuatan aja lagi di situ. Iya. Kita kan nggak cari makan di situ kan. Kalau usaha udah bagus. Cuman kalau usaha nggak ada, ya pasti nanti kan macam-macam tuh. Pencet sana, pencet sini kan. Nah itu urusan dia sama yang di atas lagi. Balik lagi ke atas. Yang kedua, bulu tangkis apa soto Padang? Ini karena tahu nih dua-duanya tuh Pak Ugi itu suka. Makanya saya pilih itu. Apa coba pilihannya?
Ternyata bulu tangkis. Kenapa, Pak? Saya suka bulu tangkis tuh. Kalau saya pilih bulu tangkis itu, memang kan sebanyak ini kan usaha yang saya kelola. Ya saya yang untuk memotivasi saya itu, saya selalu pergi ke lapangan bulu tangkis. Oh. Sampai sekarang masih main? Bukan mainnya di situ. Cuma Nah, saya kadang-kadang ada main. Saya datang ke sana, saya lihat anak-anak binaan saya. oh gitu. Iya. Gitu. Apa yang dirasakan, Pak? Yang saya rasakan, saya lihat anak-anak binaan saya itu. Kalau saya nggak usahanya nggak bener nih, mereka ini kan akan berantakan juga semuanya. Karena kan kita biayain mereka, gitu loh. Kan tergantung sama kita juga nih. Iya. Bisa jalan apa enggaknya nih. Jadi ngelihat anak kecil, anak main itu kan, jadi kita juga termotivasi juga. Jadi masalah-masalah itu Hilang lah ya Pak ya, lenyap. hilang, habis itu ya kita bisa selesaikan gitu loh. Oke. Kayak antibiotiknya lah. Gitu loh, vitamin gitu ya, vitamin di situ. Tapi soto Padang juga memang favorit ya Pak ya. Kalau soto Padang setelah main bulu tangkis. Oh baru makan soto Padang. Yang kedua kan, setelah main bulu tangkis baru soto Padang. Nyambung ya. Kalau kita makan soto Padang dulu, main bulu tangkis sakit perut nanti. Nah, Pak ngomong-ngomong soto Padang terenak di Batam di mana Pak? Wih, banyak tempat. Mana coba sebutkan satu Pak? Di SP Plaza ada. Oh di SP Plaza. Kalau tanya makanan sama saya keliling, saya tahu semua. Ya. Oke, SP Plaza ternyata. Yang ketiga, istri apa sahabat? Ya istri lah. Tapi sahabat juga penting ya Pak ya? Sahabat juga penting, tapi kan hari-hari kan sebelah kita kan istri. Pasti sangat. Kalau kita pilih sahabat nanti bangun tidur kita kena tikam, nanti susah kita kan. Nah istri, karena ya istri itu memang sangat ini betul ya, kita ini bisa ini support dari dia juga kan. Ya kita ninggalkan rumah kan dia juga yang ngurusin anak-anak semua kan. Nah kalau sahabat kan beda rumah. Ya kan? Benar gak? Pak menghabiskan waktu bersama keluarga berapa jam sih dalam satu hari? Kalau saya menghabiskan waktu sama keluarga nggak banyak ya. Kalau saya sih sama keluarga mungkin bisa dihitung ini ya kan. Kalau anak saya kan 2 udah di asrama, paling yang kecil-kecil 2 yang di rumah. Jadi saya lebih mengutamakan tuh kualitas. Jadi nggak perlu sering-sering ketemu, tapi begitu ketemu kualitasnya itu kena gitu loh. Misalnya weekend dia balik kan, udah kita makan bareng-bareng, jalan-jalan ngumpul kan. Jadi ini ya, jadi ditunggu-tunggu juga sama mereka. Kalau balik sekali seminggu, apalagi anak saya yang ini kan, yang di asrama kan, dengan aturan yang seabrek gitu kan. Nah, begitu balik, udah. Nah, saya bilang, udah kita jalan yuk, mau ke mall, perbaikan gizi, saya bilang kan. Kan? Jadi capek dia latihan tuh hilang. Udah mau makan apa kamu? Diskusi kan, ada yang ini, ada ini, udah kalau nggak bisa voting. Jadi anak bapak yang 2 itu di asrama bulu tangkis? Iya, di asrama bulu tangkis. Hebat ya. Mau dia Pak ya ditinggal di asrama Pak emang? Ya harus mau. Kudu ya Pak ya? Harus mau. Kalau yang pertama dia memang kemauan dia sendiri ya. Kalau yang pertama yang paling besar. Sekarang 16. Oh, udah besar. Kalau yang kedua itu harus dipaksa dikit. Yang ketiga, keempat ini 2 bakal nyusul. Cuman masih kecil ya, masih kecil. Yang satu baru ke 4 SD, yang satu lagi kelas 2. Nanti tamat SD mungkin dikirim juga. Dikirim deket kok asramanya. Dekat. Ya. Jabatan atau uang? Uang lah. Uang. Kenapa Pak? Ya kalau nggak ada uang gimana? Kita mau jabatan apapun tak ada uang kan susah kan? Jabatan tinggi nanti diajak ngopi tak ada duit. Iya kan? Masa orang yang bayarin kita? Ya, kan? Iya, ngomongin itu Pak, Bapak sering membayarin atau sering dibayarin? Kalau saya lebih senang saya tangan di atas. Oh, alhamdulillah. Oke. Oke, yang kelima ngurusin keluarga atau ngurusin perusahaan? Ya keluarga lah dulu awalnya. Dulu ya. Kalau di keluarga kita, jadi bisa nampak kalau di keluarga itu udah nggak beres kan, kita nggak kerjaan juga nggak beres nanti. Harus mulai dari di keluarga dulu.
Kalau aman, tentram di situ, nyaman, pasti perusahaannya juga masih aman. Kalau nggak ditelepon terus kan nanti baru mau kerjaan ini telepon kan. Itu saya alhamdulillah mau kemana pun istri saya nggak ada telepon ini apa semua kan. Oh, nggak dipantau ya Pak ya? Kecuali anak ribut baru lapor. Karena cukup dengar suara saya diam semua. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas sama istri kan. Nah, bagian untuk pendidikan apa semua suruh dia. Tapi bagian yang pembentukan apanya semua itu bagian bapaknya. Berarti Bapak, istri Bapak nggak diikutsertakan dalam berbisnis lah ya? Istri saya memang full rumah tangga aja. Okay. Karena kalau semuanya sibuk, anak gimana ya Pak ya? nah siapa yang ngurus kan? Nah, gitu loh kan. Oke. Siapa nama istrinya Pak? Hah? Istrinya namanya siapa? Namanya Irawati. Siapa Pak? Irawati. Silakan Pak, kalimat-kalimat indah buat istrinya. Aduh, Mak. Saya kalau disuruh ngomong kalimat indahnya agak susah. Gak apa-apa di sini coba. Saya pernah dikomplain sama istri. Kenapa tuh? Salah? Kurang itu sampai gimana Pak? Saya ya kalau ngomong kata-kata nggak pandai saya. Saya dengan perbuatan aja. Benar. Perbuatan. Benar. Pernah satu kali saya ya biasa kan kita orang bisnis ya, misalnya ke bank ini kan apa kan, ya kita panggil kan orang banknya sayang kan. Nah, dikomplain sama istri. Kok panggilnya sayang sana, sama saya nggak pernah panggil sayang. Kan? Saya bilang ya kalau saya panggil sayang berarti kamu sama dia. Ya kan? Nah gitu loh. Bener kan? Nah saya bilang kayak gitu. Nah ya, cukup itu, yang penting urusan saya lancar di bank gitu kan. Jadi saya yang ngantri nggak jadi ngantri kan? Karena sayang itu ya Pak ya? Karena sayang itu. Iya. Jadi mau ke Pak ngucapin kalimat indah buat istri? Biar nanti kan pas kalimatnya terima kasih sudah menjaga anak-anak selama ini. Berarti Bapak tuh bukan tipe yang romantis ya? Apanya? Bapak? Ya kalau saya romantis nggak romantis itu relatif ya. Ya kan? Kalau cuman kata-kata aja kan saya ini kan nanti itu buaya kan susah kita kan gombal nih ya. Ya mending kita nggak usah ngomong, nggak usah ini ya. Tapi tiba-tiba ada hadiah aja di rumah ya Pak ya. Implementasinya. Itu yang paling penting itu. Kalau tanya Messi saya mungkin itu nggak pernah tahu apa, nggak ada hujan nggak ada badai, dia nggak pernah duga-duga, tak tahu saya lakukan gitu loh. Tiba-tiba ada mobil. Biasa kalau dia minta saya nggak pernah mau kasih. Loh? Nah, tunggu dia udah nggak ini lupa dulu gitu Pak. Baru saya ini baru kaget ya. Nah itu namanya surprise. Sedikit ngerjain juga kan. Sudah panjang lebar ya kita ngobrol ya. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari, kayaknya enak banget gitu perjalanan karir Pak Uki sampai sekarang ini, kayaknya hambatannya kecil banget itu Pak. Enggak, banyak hambatannya berat. Pak, coba terakhir kiat-kiat nih untuk mulai bisnis, untuk memaintain bisnis, dan untuk mempertahankan bagaimana tuh Pak buat Ramah Sinta. Silakan Pak. Sebenarnya kan bisnis ini tergantung kita ya. Mau berhasil nggak berhasil ya tergantung kita juga. Kalau kita kerja keras, pasti hasilnya juga bagus ya. Kayaknya kan saya ingat betul tuh teman saya ada ngasih tahu tuh kan, ya kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, ya kerja tuntas. Nah, insya Allah kalau itu udah dijalankan, nah insya Allah bisa berhasil. Yang penting saya sekarang ya tadi tuh bisa membaca peluang. Ya kan? Ya kalau mau bikin sesuatu itu yang nggak orang bikin kita bikin. Ya kalau di Batam kan satu bikin ini semua bikin kan. Akhirnya nanti yang nggak bisa ngikutin itu kolek tumbang gitu loh kan. Gitu aja, simple aja sebenarnya. Ya yakin aja sama diri sendiri gitu aja kan. Yakin dengan kemampuan sendiri. Ya bismillah aja jalan gitu kan. Udah rezeki itu udah diatur. Tinggal kita jemput rezekinya aja. Iya. Oke. Terima kasih banyak loh Pak Uki sudah berbagi pengalaman dari mulai sekolah sampai sekarang. Terima kasih banyak sudah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ramah Sinta. Jadi Ramah Sinta silakan kalau misalkan
emang kenal dengan Pak Uki, kenal di SD, SMP, SMA, kuliah, atau pernah beli mobil di Jakarta ya Pak ya? Silakan komen juga. Sekali lagi terima kasih Pak Uki. Salam buat seluruh keluarga Banda Baru Mas dan seluruh perusahaan ya Pak ya. Istri dan keluarga juga selamat siang. Oke Rahmat Sinta, saya Santi Anjasmara pamit. Terima kasih banyak dan kita tunggu ya untuk tamu-tamu lainnya di ruang 1017. Terima kasih yang sudah like, comment, share dan juga subscribe. Saya Santi Anjasmara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.